Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Agesti dengan NIM 191030109 dari program studi S1 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi AIK yang keempat, yaitu tentang melahirkan dan donor ASI. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan melalui dua materi, yaitu yang pertama dari modul teori AIK 4 dan yang kedua dari sumber beberapa jurnal. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang persalinan. Nah, materinya saya ambil dari modul teori AIK 4. Jadi, dalam dunia medis, proses persalinan dikenal dengan dua istilah, yaitu partus normal. Jadi, partus normal yaitu di mana bayi lahir melalui vagina ibu tanpa memakai bantuan alat. Kemudian ada namanya partus abnormal, yaitu bayi lahir melalui vagina dengan bantuan alat. Nah, jadi contoh beberapa alat yaitu seperti persi atau ekstraksi, cunam, kemudian vakum, dekapitasi, embriotomi, maupun operasi sesar. Nah, proses persalinan merupakan sebuah proses alamiah yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke-78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, meskipun biasanya proses persalinan dibantu oleh manusia, biasanya dibantu oleh bidan, kemudian ada dokter, dan tenaga medis lainnya, tetapi tetap saja peran Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar. Sebab yang membalikan posisi bayi saat awalnya kaki berada di bawah, kemudian kepala di atas. Nah, pada saat proses akan melahirkan, posisi bayi jadi kepala di bawah dan kaki di atas. Nah, semua itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberi ilham kepada sang bayi agar bisa keluar dengan mudah. Nah, kemudian rasa sakit saat ibu melahirkan. Jadi, dalam tafsir Departemen Agama dijelaskan, ketika Maryam merasa sakit saat akan melahirkan anaknya, maka beliau terpaksa bersandar pada pangkal pohon kurma untuk memudahkan kelahiran. Dan dengan penuh kesedihan beliau berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Beliau mengharapkan seandainya beliau ini mati saja sebelum ini karena merasa beratnya penderitaan akibat melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah yang berakibat timbulnya tuduhan dan cemoohan dari kaumnya yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, atau beliau mengharapkan menjadi sesuatu benda yang tidak berarti pandangan manusia lagi dilupakan. Kemudian dalam surat Al-Luqman ayat ke-31, dalam ayat ini disebutkan sebab-sebab anak diperintahkan berbuat baik kepada ibu, yaitu karena ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa mengandung itu, ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat. Mulai pada bulan-bulan pertama, kemudian kandungan itu semakin lama semakin berat dengan seiring pertumbuhan bayi, dan ibu semakin lemah sampai ia melahirkan, kemudian baru pulih kekuatannya setelah habis masa nipasnya. Kemudian menurut Ibnu Katsir, Allah memerintahkan kepada hambanya agar berbakti dan bertobat kepada kedua ibu bapaknya, karena ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah, ditambah kelemahan si janin. Kemudian setelah lahir, ibu memeliharanya dengan menyusuinya selama 2 tahun. Maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian materi kedua yaitu tentang donor ASI. Nah, saya mengambil materinya dari modul teori AIK keempat. Jadi terkait dengan hubungan mahram kepada rodlaah memang belum ada kesepakatan. Fatwa maupun keputusan tarjih juga belum ada.
Di kalangan ulama tarjih sudah ada wacana, tetapi belum ada kesepakatan. Kemudian, di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat. Donor ASI merupakan suatu kebutuhan. Mereka sepakat terdapat hubungan mahram kepada rodla'ah, sehingga perlu diketahui identitas donor, baik dari sisi kesehatan dan akhlak yang akan mempengaruhi kesehatan dan mendasari akhlak atau kepribadian dari anak yang didonorkan ASI-nya. Kemudian, prinsip dasar dalam penetapan hukum donor ASI adalah bahwa donor ASI termasuk wilayah muamalah duniawiyah yang hukum dasarnya adalah mubah. Sejalan dengan kaidah usuliyah bahwa pada dasarnya atau pada hukumnya asal dalam masalah muamalah adalah boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Masalah duniawiyah dalam mahrot tarjih masuk wilayah tajdid tadwiri yang merupakan ruang kemungkinan adanya pengembangan, modifikasi, dan temuan baru yang lebih masalah bagi anak, ibu menyusui, dan ibu donor. Secara umum, ada dua kelompok pendapat tentang mahram karena rodla'ah. Pertama, hubungan mahram karena rodla'ah mensyaratkan bahwa adanya masah, yaitu menghisap langsung pada ibu menyusui. Syarat dimaksud dipahami dari hadis Rasulullah SAW dari Aisyah yang berkata, bersabda Rasulullah SAW, serta berkata Suwaid dan Zuhair, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sekali dan dua kali hisapan tidaklah menjadikan mahram. Hadis riwayat Muslim dan Jamaah. Hadis ini mengisyaratkan donor ASI yang dilakukan dengan perantara melalui botol susu atau lainnya tidak berakibat hubungan mahram. Kelompok ini berbeda pendapat dalam hal batas minimal jumlah masah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dengan mendasarkan pada pengertian tekstual ayat menunjukkan bahwa susuan sedikit sama hukumnya dengan susuan banyak. Demikian juga bersabda pada hadis riwayat Ali ibnu Abbas, Az-Zuhari, dan Qatadah yang mengisyaratkan makna umum hisapan tanpa membedakan jumlah. Kedua wacana donor ASI yang dipraktikkan selama ini melalui bank ASI atau pemberian ASI secara tidak langsung tanpa masah tidak berakibat mahram karena rodla'ah. Hal ini mempertimbangkan adanya isyarat keumuman makna surat An-Nisa surat keempat ayat ke-23 dan Al-Baqarah surat kedua ayat 233 bahwa yang dimaksudkan hubungan rodla'ah adalah susuan dan asuhan yang merupakan makna dari al-um atau keibuan. Donor dalam bentuk pemberian ASI tanpa ada unsur al-um dalam bentuk pengasuhan dan pendidikan bersamaan dengan pemberian ASI, maka sebenarnya tidak ada hubungan rodla'ah yang mengakibatkan tidak adanya hubungan mahram. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih perlu dikaji kembali hukumnya. Saat ini, donor ASI sudah menjadi kebutuhan dalam rangka memenuhi hak pertama dan utama dari sang anak. Kajian hukum dari berbagai perspektif, baik kesehatan, psikologi, sosial, ekonomi, hukum positif maupun hukum Islam, untuk memberikan solusi yang ramah dan rahmah sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dan rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang melahirkan yang saya ambil dari sebuah sumber yang berjudul Islamic and Health Perspective Regarding the Risks of War Over to the Potential Complication in Pregnancy at the Working Area of Simwal District Public Health Office of Aceh Province in 2018. Nah, jadi dalam penelitian tersebut pada saat melahirkan masa nifas, nah ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh
Ibu yang pertama adalah bebas dari aktivitas ibadah fisik. Setelah melahirkan, seorang ibu akan mengalami masa nifas, yaitu darah kotor selama 40 hari. Jadi, pada masa itu seorang wanita dibebaskan, bahkan diharamkan dari kegiatan ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik, seperti puasa, sholat, dan membaca Al-Quran. Kemudian dalam penelitian tersebut juga dijelaskan pentingnya menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Jadi pasca melahirkan, wanita memerlukan perhatian khusus di bidang kesehatan. Di samping banyaknya darah kotor yang keluar pada masa nifas, kondisi wanita juga masih dalam keadaan luka karena melahirkan. Perawatan kesehatan diperlukan untuk mencegah berbagai penyakit. Diakui bahwa kebersihan merupakan pangkal kesehatan Islam, telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kebersihan merupakan anjuran yang dikaitkan dengan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kebersihan merupakan bagian dari iman. Jadi, jika jatuh sakit, Islam menganjurkan supaya manusia segera berobat. Ikhtiar atau usaha merupakan kewajiban dalam agama. Seorang tidak boleh menyerah pada nasib dengan alasan takdir, karena sesungguhnya Islam selalu menyuruh kita berobat ketika sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, berobatlah kamu karena Allah tidak akan menggandakan penyakit, melainkan menggandakan pula obatnya, kecuali hanya satu penyakit yang tidak dapat diobati, yaitu ketuaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang donor ASI dalam perspektif hukum Islam dari penelitian Abdul Halim Institut Keislaman Abdullah Paki atau yang disingkat Inkafa Manyar Gresik. Nah, jadi dalam penelitian itu didapatkan Islam sangat menganjurkan agar bayi hanya diberi asupan ASI saja karena sangat baik untuk pertumbuhan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anak selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan sebagaimana firman Allah yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, kepada 2 orang ibu bapak, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyepihkan dalam 2 tahun. Quran Surat Al-Luqman ayat ke-14. Islam juga memberikan solusi apabila ada ibu yang tidak bisa menyusui bayi karena air susu ibu itu tidak memadai atau karena bayi itu berpisah tempat dengan ibunya. Nah, jadi keadaan inilah yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya menyusu pada ibu kandungnya sendiri, melainkan disusukan pada ibu susu, yaitu Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, dan Halimah al-Sa'diyah. Dari hubungan ini antara ibu yang menyusui dan anak menjadi mahram, yaitu orang yang tidak boleh atau haram dinikahi selamanya. Kondisi ini berlaku juga pada saudara sepersusuan yang pernah menyusu pada ibu yang sama, baik anak kandung ibu tersebut maupun bukan. Nah, kemudian meski masih kontroversi, donor ASI harus dipandang sebagai hal yang sangat positif untuk membantu bayi yang tidak beruntung. Donor ASI juga bisa menyelamatkan generasi mendatang. Donor ASI itu bisa menyelamatkan bayi-bayi yang memerlukan. Ada yang buat bayi sakit atau bayi yang ibunya meninggal, atau yang dirawat di rumah sakit, atau untuk bayi prematur. Konon, pada zaman Rasul, wanita-wanita di desa menjadikan proses menyusui sebagai mata pencaharian. Mereka berkeliling kota mencari wanita hamil dan menawarkan jasa menyusui kalau bayi lahir nanti. Halimatus Sa'diyah adalah wanita dari Bani Sa'ad yang dipercaya menyusui manusia mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kesimpulan dari penelitian ini, sebagaimana keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa wacana donor ASI masih menjadi kontroversi di kalangan para ulama. Pihak yang mengharamkan donor ASI dalam hal ini jumhur fuqaha, termasuk 3 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i.
dan Imam Ahmad dalam riwayat pertamanya adalah pihak yang mendapati adanya konsekuensi bahwa donor ASI dapat menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan dengan cara apapun. Sedangkan Yusuf Qaradawi adalah pihak yang memperbolehkan donor ASI. Ia sependapat dengan Ibnu Hazm bahwa tidak ada proses penyusuan melalui donor ASI sehingga tidak akan menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan. Nah, sekian materi keempat yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang melahirkan donor dan donor ASI. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.